Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap jaga kesehatan dan berpositif thinking untuk melakukan berbagai kegiatan. Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim. Namun, dalam kenyataannya, pada beberapa daerah, umat Muslim merupakan minoritas. Di antaranya adalah di Pulau Dewata atau di Pulau Bali. Walaupun Muslim minoritas, namun perlu kita menggali bagaimana perkembangan, khususnya adalah pendidikan Islam, untuk jenjang pendidikan tinggi di daerah minoritas Bali ini. Saudara-saudara, sebelum kita membahas atau menambah wawasan tentang perkembangan pendidikan Islam, khususnya pendidikan tinggi Islam di daerah minoritas, yaitu di Bali, mari kita pahami dulu apa itu pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah nama sistem, yaitu sistem pendidikan yang Islami. Dan sebagai sebuah sistem, pendidikan Islam memiliki komponen-komponen yang secara keseluruhan mendukung terwujudnya sosok Muslim yang ideal. Pendidikan Islam juga berarti memberikan warna, yaitu warna Islam, dan pendidikan yang Islami dapat dikatakan sebagai pendidikan yang berdasarkan Islam. Ini saya mengutip dari Ahmad Tafsir tahun 2013. Kemudian Al-Ghazali menyatakan tujuan pendidikan yang diterapkan orang tua pada anaknya tercermin dalam dua segi. Yang pertama, insan purna, yang bertujuan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah insan purwa, yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya, Ibnu Khaldun menguraikan dalam muqaddimahnya bahwa tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab orang tua dibagi dalam dua macam, yaitu satu, tujuan yang berorientasi ukhrawi untuk membentuk seorang hamba agar melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tujuan yang berorientasi duniawi, yaitu membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kebutuhan dan tantangan kehidupan agar hidupnya lebih layak dan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, keluarga, namun juga bagi orang lain. Pada saat melakukan kegiatan di daerah Bali, saya kemudian melakukan observasi tentang lembaga pendidikan Islam. Dan kebetulan yang saya bidik adalah lembaga pendidikan tinggi, dan di Bali ada dua lembaga pendidikan tinggi Islam yang sudah berjalan, yaitu yang pertama yang lebih awal adalah Sekolah Tinggi Agama Islam di Denpasar, dan yang kedua adalah Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali. Adanya paham dualisme atau dikotomi keilmuan antara ilmu umum di satu sisi dan ilmu agama di sisi yang lain tentu tidak sesuai dengan amanah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa di Indonesia. Nilai-nilai agama yang diintegrasikan dalam beragam dimensi, baik itu sosial, kemasyarakatan, kesejahteraan, pemerintahan, dapat kita temukan dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu dalam butir-butir Pancasila. Untuk itu, keberadaan perguruan tinggi Islam di Bali yang mengusung integrasi ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya menjadi hal yang sangat baik dan penting untuk disampaikan sebagai wawasan kemajuan bangsa ini di masa mendatang. Inilah yang menjadi daya tarik sehingga saya melakukan observasi awal ke kampus Isnuba. Dan kebetulan saya mendapatkan beragam informasi dari Wakil Rektor 3, yaitu Pak Muhammad Fawaid, SAG, MPDI. Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali, tepatnya beralamat di Jalan Pura Demak Barat, nomor 31, Denpasar, Bali. Perguruan tinggi ini didirikan dengan harapan
dapat menghasilkan sumber daya manusia yang hebat dalam ilmu sains dan teknologi, tentu di samping dengan pemahaman keluasan materi agama. Membuka 3 program studi yang terkait dengan kebutuhan SDM pada masa mendatang dengan jenjang strata 1 yaitu jurusan Teknik Lingkungan, jurusan Sistem Informasi, dan jurusan Statistika. Visi misi dari Isnuba yaitu sebagai wadah pusat mengembangkan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi di bidang sains dan teknologi berdasarkan nilai-nilai keaswajaan. Pendirian perguruan tinggi ini juga bertujuan meningkatkan kualitas iman dan takwa pada mahasiswa yang berbanding lurus dengan peningkatan wawasan keilmuan untuk dapat bersaing secara global pada masa mendatang. Hidup dengan beragam problematika harus dihadapi oleh kita semua. Dan untuk menghadapi satu persoalan terkadang tidak hanya cukup diselesaikan dengan satu ilmu saja. Oleh karena itu, integrasi ilmu secara holistik membantu para pemuda memiliki keimanan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam, ditambah dengan penguasaan beragam ilmu dan keterampilan di berbagai bidang. Generasi yang memiliki keluasan dan kedalaman ilmu inilah yang kemudian akan mampu membawa pada masa kejayaan bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.